Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zefi Al-Fadil, kelas 12 IPS 1. Sekarang saya ingin mempresentasikan ujian praktek geografi tentang mitigasi bencana tanah longsor. Pertama-tama kita mengenal dulu apa sih itu tanah longsor. Yaitu tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng. Tanah longsor itu terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah dan batuan penyusun lereng. Umumnya, tanah longsor itu terjadi karena resapan air dalam tanah yang dapat menyebabkan bobotnya bertambah hingga akhirnya menembus dan menyebabkan tanah bergerak keluar lereng. Dan biasanya tanah longsor ini terjadi karena ketika musim hujan turun ya. Air hujan itu akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga, sehingga terjadi pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadilah longsor. Lalu kita akan lanjutkan apa sih dampak bencana tanah longsor bagi kehidupan dan lingkungan. Yang pertama yaitu dampak terhadap kehidupan. Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar, terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya akan terjadinya tanah longsor. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan adalah sebagai pertama, bencana longsor banyak menelan korban jiwa. Yang kedua, itu terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk, serta sarana peribadatan. Yang keempat, yaitu menyebabkan kerugian secara ekonomi, serta meninggalkan dampak secara sosial, psikologi bagi masyarakat. Lalu ada dampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibatnya terjadi tanah longsor adalah yang pertama, itu terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutupan lahan. Lalu yang kedua, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, yaitu lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Lalu yang keempat, terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Lalu ada manajemen penanggalan bencana tanah longsor. Nah, menurut Departemen ESDM tahun 2005, model penanggulangan bencana dikenal sebagai tindakan kesiapsiagaan tanah longsor yang terdiri dari 3 fase, yaitu pertama fase pencegahan bencana, yang kedua mitigasi bencana, dan yang terakhir ketiga adalah tindakan kesiapsiagaan. Yang pertama yaitu kita kenal pertama itu adalah fase pencegahan, yaitu ada beberapa upaya dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana longsor, yaitu diantaranya yang pertama, fase pencegahan yaitu tidak membakar pohon atau membakar hutan di lereng perbukitan atau pegunungan. Lalu yang kedua, menanam pohon berakar kuat seperti bambu, akar wangi, dan lamotoro di lereng-lereng yang gundul. Yang ketiga, itu tidak memotong tebing di sekitar jalan secara tegak lurus, serta tidak menggali tanah di sekitar lereng. Lalu yang keempat, tidak membangun rumah dan fasilitas fisik lainnya di bawah tebing atau di tepi sungai yang rawan erosi. Lalu yang kelima, mengurangi sudut kemiringan lereng dengan membuat terasering. Yang keenam, membangun sistem pengairan yang baik dengan tujuan menghilangkan air lereng. Lalu kita masuk ke fase kedua, yaitu fase mitigasi bencana. Saya juga membuat mitigasi bencana, mungkin saya bisa taruh posternya di sini. Mitigasi bencana tanah longsor itu adalah upaya pengurangan risiko bencana PRBB dengan cara mengurangi dampak tanah longsor sampai sekecil mungkin. Beberapa langkah awal yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana tanah longsor antara lain yaitu yang pertama, hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng. Yang ketiga, yaitu terasering dengan sistem drainage yang tepat. Yang keempat, yaitu penghijauan dengan tanaman yang terbakar. Yang kelima, di sini kita mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat agar tidak tanahnya longsor ya. Yang keenam, yaitu penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air tetap masuk agar tidak mengkikis. Yang ketujuh yaitu adalah relokasi.
Lalu di sini kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase kesiapsiagaan. Tanah longsor itu termasuk jenis bencana alam yang siklus kejadiannya tuh berulang atau rutin terjadi sehingga bencana ini sulit untuk dihindari. Peristiwa tanah longsor yang terjadi menegaskan untuk selalu siaga dan menghadapi bencana tersebut. Kesiapsiagaan tanah longsor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana tanah longsor melalui sikap dan tindakan yang tepat. Kesiapsiagaan diri, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan sangat berguna untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa. Tindakan kesiapsiagaan tanah longsor itu yang dapat dilakukan menurut Supriyono tahun 2004 meliputi pertama, yaitu sebelum terjadinya tanah longsor, yaitu melakukan pendidikan dan latihan mitigasi bencana longsor. Catatannya, nomor-nomor telepon penting seperti nomor telepon semua anggota keluarga, rumah sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan lembaga kebencanaan. Ketiganya, membuat deteksi dini bahaya longsor dan cara mengamati tingkat curah hujan dan memeriksa stabilitas secara berkala. Nah, saat yang tadi yang pertama itu adalah sebelum terjadinya tanah longsor ya. Yang kedua ini adalah saat terjadi bencana tanah longsor. Saat bencana longsor itu terjadi. Yang pertama itu kita harus segera menghubungi aparat pemerintah atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengulangan bencana tanah longsor. Yang kedua, segera keluar dari rumah atau gedung dan berlindung di tempat yang lebih aman. Terus yang ketiga, jika tidak memungkinkan keluar dari rumah, lingkarkan tangan dan tubuh seperti bola untuk melindungi kepala agar tidak tertimpa atap. Yang keempat, itu melakukan tindakan gangguan darurat seperti memberi pertolongan, evakuasi, dan mendengarkan informasi. Lalu yang ketiga, yaitu adalah setelah terjadinya bencana. Sebelumnya itu saat terjadinya bencana tanah longsor, dan sekarang adalah setelah terjadinya bencana longsor. Setelah bencana tanah longsor terjadi, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan dan pemulihan kehidupan di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan sesudah terjadi bencana tanah longsor yaitu memberikan antara lain yaitu memberikan bantuan darurat. Yang kedua rehabilitas, yang ketiga rekonstruksi, dan yang keempat pemulihan. Lalu kita masuk konsep yaitu konsep dasar kesiapsiagaan. Apa sih definisi kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana yang pada dasarnya merupakan semua upaya dan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana alam untuk secara tepat dan efektif merespon keadaan atau situasi pada saat bencana dan segera setelah bencana. Lalu tujuan kesiapsiagaan itu apa sih bencana itu? Nah, menurut IDIP, kesiapsiagaan terhadap bencana mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu mengurangi ancaman. Nah, untuk mencegah ancaman secara mutlak memang mustahil, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun ada banyak cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman atau mengurangi akibat ancaman. Lalu ada mengurangi kerentanan masyarakat. Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah mempersiapkan diri akan lebih mudah untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. Lalu adalah yang selanjutnya ada mengurangi akibat. Untuk mengurangi akibat suatu ancaman, itu masyarakat perlu mempunyai persiapan agar cepat bertindak apabila terjadi bencana. Umumnya pada semua kasus bencana, masalah utama adalah penyediaan air bersih ya. Akibatnya banyak masyarakat yang terjangkit penyakit menular akibat air yang tidak bersih. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air bersih dapat mengurangi kejadian penyakit menular. Lalu yang terakhir kita akan yaitu menjalin kerjasama. Tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan masyarakat. Nah, penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau apabila diperlukan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk menjalin kerjasama yang baik. Pada tahap sebelum ini, masyarakat perlu menjalin hubungan dengan pihak-pihak seperti Puskesmas, polisi, aparat desa, atau kecamatan. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana. Itu ada 4. Yang pertama adalah eksternal motivasi, meliputi kebajikan, pendidikan, dan latihan. Yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga sikap, yang keempat adalah keahlian.
Lalu kita akan keempat, yaitu stakeholders, kesiapsiagaan bencana. Menurut Hidayati dan kawan-kawan tahun 2006, terdapat 3 stakeholder utama yang berperan dalam kesiapsiagaan, yaitu yang pertama individu dan rumah tangga. Stakeholder individu dan rumah tangga ini dikatakan sebagai ujung tombak ya, subjek dan objek dari kesiapsiagaan karena berpengaruh secara langsung terhadap risiko bencana. Lalu yang kedua, yaitu adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting terutama dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendudukan masyarakat yang berkaitan dengan bencana, penyediaan fasilitas, sarana, dan pelaksana publik untuk keadaan darurat. Yang ketiga yaitu adalah komunitas sekolah ya. Komunitas sekolah memiliki potensi yang besar ini dalam penyebarluasan pengetahuan bersama, sumber pengetahuan dan petunjuk praktis apa yang harus dipersiapkan sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan saat serta setelah terjadi bencana. Nah, komunitas sekolah itu sebagai salah satu dari stakeholder utama memiliki peran yang besar dalam penyebaran pengetahuan tentang kebencanaan sejak sebelum, saat, hingga setelah terjadi bencana. Sekolah memiliki peran untuk memberikan pengetahuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap bencana melalui pendidikan. Pengurangan risiko bencana pada komunitas sekolah. Nah, apa sih peran siswa dalam kesiapsiagaan bencana seperti kita ini? Nah, siswa sebagai bagian dari komunitas sekolah memiliki peran yang besar dalam peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Kesiapsiagaan pada siswa perlu diberikan sejak dini untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan terhadap bencana. Siswa mempunyai peran penting dalam penyebarluasan pengetahuan tentang kebencanaan. Melalui pemberian pengetahuan kebencanaan kepada siswa, itu kesiapsiagaan siswa terhadap bencana meningkat dan diharapkan sikap siaga bencana tersebut dapat disebarluaskan kepada orang terdekat juga. Lalu ada pengetahuan dan sikap. Pengetahuan siswa itu terhadap bencana merupakan indikator paling penting dalam pengukuran kesiapsiagaan bencana. Pengukuran meliputi pengetahuan tentang bencana, kejadian bencana yang pernah dialami oleh siswa, tanda awal terjadi bencana, sumber pengetahuan tentang bencana, dan sikap bila terjadi suatu bencana. Indikator penilaian itu pengetahuan dan sikap siswa terhadap kesiapsiagaan meliputi pengetahuan umum terhadap kejadian alam dan bencana, penyebab dan lokasi terjadinya bencana, kerentanan fisik, dan sikap terhadap pengurangan risiko bencana. Lalu kita masuk ke perencanaan keadaan darurat. Pengukuran itu meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Pengetahuan mengenai hal yang perlu diselamatkan bila terjadi bencana, pengetahuan tentang jalur evakuasi serta pertolongan dalam tanggupan dalam bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan, akses terhadap fasilitas penting seperti rumah sakit, polisi, dan lembaga kebencanaan dan pelatihan atau simulasi. Terima kasih, ini adalah presentasi saya untuk mengerjakan ujian praktek geografi kelas 12 IPS 1. Saya tutup. Maaf bila ada kesalahan kata yang saya tidak enak dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.